Baik, selamat berjumpa lagi di Sobianus Channel. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Sobianus Channel akan mereview tentang ikan angler, di mana kemarin saya sudah mengupload video tentang cara memancing ikan paling murah dengan hasil melimpah ya. Ternyata responnya, terima kasih ya, ternyata banyak sekali ya, baik yang like dan komen, baik ucapan selamat, dan ada satu request dari subscriber ya, yaitu saudara Fardan. Ini membuat pertanyaan yang mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab dan memuaskan ya. Nanti saya coba akan jawab. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan sesuatu. Yang pertama adalah selamat datang bagi para pemirsa dan subscriber yang baru melihat ya video Sobianus Channel, dan silahkan subscribe, like, dan komen. Pada video yang telah lalu saya berjanji bahwa insya Allah saya sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari baik itu viewers maupun subscriber ya. Nah, di sini berkaitan dengan bidang angler. Ini ada satu pertanyaan dari saudara Fardan, kurang lebih begini. Apa kiat-kiat agar mancing selalu hoki dan mendapat poin? Wah, ini pertanyaan ini sebetulnya kelihatannya sederhana ya, tapi ini pertanyaan berat sebetulnya. Kalau sudah bicara hoki dengan poin ya. Baik, para pemirsa Sobianus Channel, saya coba akan menjawab pertanyaan ini. Memang ya, bagi semua angler yang ada di dalam pikirannya, harapan dan doanya itu selalu hoki. Karena memang tujuannya untuk memancing itu untuk mendapat poin. Nah, salah satunya untuk bisa mendapat poin ya hoki itu tadi ya. Karena mendapat target yang diinginkan. Mungkin saya dimulai dari kalau untuk mendapat poin, artinya menghasilkan target ya, itu tidak terlepas dari ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh seorang angler ya. Jadi mungkin survei dulu ya, mungkin survei lokasi, entah itu mungkin hanya cari hunting lokasi, ataupun dari informasi dari mulut ke mulut ya, dari kabar dan lain-lain ya. Mungkin pasti survei dulu ya, survei. Karena tidak mungkin untuk mendapatkan target kecuali kalau memang betul-betul hoki ya. Artinya hanya jalan saja dan mudah-mudahan dapat dan ternyata dapat. Tapi sepertinya sulit kalau seperti itu ya. Karena tidak mempunyai syarat untuk mendapat poin gitu. Karena untuk mendapat poin ada beberapa syarat gitu. Kemudian membaca keadaan dari dalam survei itu diantaranya ya untuk membaca tanda-tanda warna air, kemudian debit air, kemudian gerakan gelombang air itu bisa dilihat gitu ya. Sehingga masing-masing angler atau kita yang mengerjakan survei itu punya kesimpulan nanti gitu. Jadi setelah survei dan menghasilkan itu tadi ya beberapa kesimpulan. Kemudian yang kedua, seorang angler harus mempersiapkan perlengkapan sesuai dengan target. Itu. Seperti mungkin kalau targetnya ikan gabus ya, atau
sejenis predator lainnya, ya harus disiapkan gitu. Jangan sampai targetnya ikan predator, tapi yang dibawa peralatannya adalah peralatan mancing seperti ikan nila, ikan, kemudian pancingnya juga kecil-kecil, ya itu tidak memenuhi syarat untuk dapat poin gitu. Kemudian yang berkaitan dengan persiapan itu juga tidak terlepas dari umpan, ya. Umpan yang dipersiapkan untuk mencapai target gitu. Seperti kalau targetnya barramundi atau kakap, itu ya pada umumnya menggunakan udang, ya, menggunakan udang yang kecil-kecil itu. Kemudian kalau targetnya ikan gabus, ya bisa juga dengan umpan hidup. Ikan tomang, targetnya tomang itu juga ikan hidup, ya targetnya. Ikan nilem kecil-kecil, ikan itu juga bisa dipakai. Kemudian tawes itu juga bisa dipakai, yang kecil-kecil itu. Seluang juga bisa dipakai. Kemudian ya diantaranya itu, ya. Tapi yang paling penting menurut saya dari hasil kesimpulannya untuk supaya kita tetap bisa mendapatkan poin dan hoki, yang pertama adalah kita membuat pemetaan dulu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tempat itu saya pastikan, artinya seorang angler itu memastikan itu ada ikannya. Bisa dilihat dari tanda-tanda geraknya air, ya. Oh ini kalau mungkin daerah itu rawa, kemudian bergelombang terus bergerak, itu tanda-tandanya ada ikannya, ya toh. Kemudian kalau kali deras, ya, kemudian jernih, ya itu bisa kelihatan ikannya. Gitu. Kemudian debit air, ya, ini juga menentukan, gitu. Jadi kalau kita mau mancing, kemudian pada saat air puncak tinggi, biasanya saya punya pengalaman kalau memang tidak terlalu memang betul-betul mujur itu sulit, gitu. Karena apa? Pada saat air puncak, ikan itu tidak membuat spot atau berkerumpul, tapi dia menyebar kemana-mana. Ya. Jadi kesimpulan jawaban saya kepada saudara Fardan mudah-mudahan bisa memuaskan. Yang pertama adalah dipastikan spot mancingnya itu ada ikannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapan peralatan sesuai dengan target poin yang dicapai. Kemudian yang ketiga, tentu berdoa, ya, tentu berdoa. Mungkin banyak ikannya sudah pakai peralatan lengkap dan sebagainya, umpan juga sudah mumpuni, tapi barangkali lupa berdoa dan hokinya lepas, gitu. Jadi sekali lagi, saya lihat seperti teman-teman senior lain, ya, angler-angler lain itu selalu berdoa, ucapan Bismillah dulu, ya. Kemudian ada juga yang permisi, ya, gitu. Permisi Mbah, saya mau mancing, ya, seperti itu. Itu salah satu kiat-kiat, ya, dimana kita menghargai situasi lokal, ya, karena di hutan itu memang sangat misterius, ya, atau di rawa-rawa atau itu sangat misterius. Bisa terjadi apapun, ya, dan di luar dugaan kita. Makanya doa selalu dipanjatkan supaya target untuk mendapatkan poin bisa tercapai. Oke, sementara itu yang bisa saya jawab dari request saudara Fardan. Silahkan untuk komen pada video ini, pada kolom deskripsi. Silahkan tinggalkan coret-coretan, ya. Mungkin ada usulan atau ada apa, silahkan, insya Allah saya siap menjawab guna keberlangsungan konten ikan angguan. Demikian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.